Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lucy Bayu Kotus Solihah dengan nomor induk mahasiswa 260401201200035 dari Ilmu Kelautan A kelompok 4. Di sini aku akan melakukan responsi praktikum oceanografi tentang gelombang laut. Nah, gelombang laut sendiri merupakan proses naik turunnya permukaan air laut tanpa adanya perpindahan massa air. Jadi, langsung saja kita ke Microsoft Excel untuk mengolah data dan membuat grafiknya. Di sini sudah ada data yang sudah diberikan oleh kakak asisten praktikum dan sudah diurutkan juga dari yang nilai terbesar hingga yang terkecil. Jadi, sekarang kita tinggal mencari tinggi gelombang. Untuk mencari tinggi gelombang, itu tuh menggunakan selisih, yaitu tinggi puncak dikurangi tinggi lembah. Caranya tinggal sama dengan buka kurung tinggi puncak kan B2. Kenapa B2? Karena datanya dimulai dari B2. B2 dikurangi C2. Kenapa C? Karena tinggi lembah berada di kolom C. Terus tinggal tutup kurung, enter. Setelah itu untuk mempercepat kita tarik D2 ini yang tadi sudah didapatkan tinggi gelombangnya sampai ke data ke 200. Jadi ketika kita menariknya akan secara otomatis sudah terdeteksi jumlah tinggi gelombang pada data tersebut. Setelah tinggi gelombang didapatkan, kita langsung mencari jumlah dari tinggi gelombang. Nah, untuk jumlah ini kita menggunakan sum. Caranya sama dengan lalu sum buka kurung D, karena tinggi gelombang itu berada di kolom D, berarti D data pertama berada di 2, berarti D2 hingga data ke 200. Nah, di sini data ke 200 berada di urutan D2, berada di 201, berarti D201. Tutup kurung, enter. Lalu untuk yang S sama, caranya seperti tadi. Hanya saja tinggal kita ganti untuk yang periode ini dengan variabel E, bukan D. E2.2 E201. Tutup kurung, enter. Dan yang selanjutnya kita mencari nilai H NT minimal. Caranya untuk jumlah tadi menggunakan sum dan untuk HNT minimal ini kita menggunakan average. Caranya dengan cara sama dengan lalu average. Nah, karena dia di sini yang dicari adalah minimal, berarti 10% dari 200 data yang digunakan. 10% dari 200 data berarti 20 data. Data pertama sampai data 20 terletak di D2 sampai D21. Berarti di sini sama dengan average buka kurung D2.2 D21 tutup kurung, enter. Untuk yang periode juga sama, caranya seperti tadi, average E2.E21 enter. Selanjutnya kita mencari nilai H NT signifikan. Karena signifikan Nah, karena signifikan itu adalah 33% dari semua data, berarti 33% dari 200 data berarti berjumlah 66 data. Ya. Average data pertama berada di D21, data ke 66 itu ada di D67. Tutup kurung. Yang E juga sama rumusnya. E2 E67. Selanjutnya itu H NT maksimal. Karena maksimal berarti dia itu 100%, berarti data pertama hingga data ke 200. Kita gunakan semua data. Right? Nah, ini juga sama.
Dan yang terakhir kita mencari nilai korelasi. Rumusnya yaitu sama dengan korel. Yang pertama kita masukkan yang tinggi gelombang dulu, yaitu dari data pertama sampai data ke-200 D2, titik 2 D201, kemudian titik koma, E2, titik 2 E201, tutup kurung, enter. Nah, sudah didapatkan dari mulai tinggi gelombang, jumlah tinggi gelombang dan periode, HNT minimal, signifikan, maksimal, bahkan korelasinya. Jadi langsung saja kita membuat grafiknya. Kita kembali ke atas. Dan untuk membuat grafiknya kita langsung saja ke insert, lalu ke chart, dan pilih yang insert scatter. Pilih yang scatter saja. Kita posisikan. Setelah itu klik kanan. Kita pilih select data. Lalu ke legend entries, kita pilih add data. Untuk series name-nya kita pakai regresi gelombang. Untuk yang series X-nya kita gunakan data periode dari data pertama hingga data ke-200, yaitu dari E2 sampai E201. Untuk series Y-nya kita menggunakan data tinggi gelombang dari D2 hingga D201. Lalu klik OK, kemudian OK. Kita lihat atas. Nah, setelah seperti ini, kita klik tanda plus ini atau chart element, lalu kita centang di bagian axis title dan legendnya. Nah, setelah itu kita beri judul di axis title yang horizontal ini, yang di bawah itu dengan nama periode, dan kita beri nama di axis title vertikal ini dengan nama tinggi gelombang. Setelah itu langsung saja kita klik titik-titik di bagian regresi gelombang ini untuk membuat trend line. Lalu klik kanan, add trend line. Nah, di sini sudah terpilih yang linear. Lalu akan muncul garis seperti ini. Kita scroll ke bawah dan centang di bagian display equation on chart dan display R-squared value on chart. Yaitu X. Ketika kita mencentang keduanya, itu akan muncul persamaan dari regresi gelombang ini. Setelah itu kita pindahkan ke sini, dan di sini sudah jadi grafik regresi gelombangnya. Ada periode, tinggi gelombang, dan sudah mendapatkan persamaannya. Maka dari itu menandakan bahwa pengolahan data gelombang sudah selesai. Jadi sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.